Shalom, selamat pagi. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya, Jumat 14 Oktober 2022. Saya terberkati dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini dari Mazmur 35 ayat 9 sampai 10. Mazmur 35 ayat 9 sampai 10, demikian bunyinya. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia?" Renungan pada pagi hari ini saya beri judul, Tuhan melepaskan orang sengsara. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-10, ada dua kondisi atau keadaan yang memprihatinkan, yaitu sengsara dan miskin. Mazmur 35 ini doa Daud minta tolong kepada Tuhan karena musuh-musuhnya yang membuat Daud sengsara dan miskin, disebabkan karena kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan yang dialami oleh Daud. Mari kita bandingkan dari Mazmur 37 ayat 14. Mazmur 37 ayat 14, demikian bunyinya. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Mazmur 109 ayat 2 sampai 4 dan ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Ayat 16. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Di dalam pembacaan Mazmur 35 ini, kita bisa melihat Daud minta pertolongan kepada Tuhan terhadap musuh-musuhnya, yaitu yang pertama, Saul yang ingin membunuh Daud karena iri hati, padahal Daud adalah menantunya. Ia dikejar-kejar Saul dan tentaranya, sehingga Daud melarikan diri dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Daud mengasihi dan menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan dan sebagai mertuanya. Bahkan Daud mendoakannya. Sebenarnya Daud bisa membunuh Saul, tetapi itu tidak dilakukannya. Yang kedua, Absalom, anaknya sendiri, yang merebut kerajaan dari tangan Daud ayahnya, sehingga Daud dan semua keluarganya dan pengikut-pengikutnya melarikan diri. Daud mengasihi Absalom, tetapi Absalom tidak menunjukkan kasihnya kepada ayahnya, bahkan ia ingin membunuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kedua kondisi atau keadaan tersebut di atas, Daud mengalami kesengsaraan dan kemiskinan. Tetapi Daud tidak membalas. Dia menyerahkan semuanya itu dan berseru kepada Tuhan dalam doanya.
Daud menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Mazmur 35 ayat 1-8. Dalam Mazmur 86 ayat 1-2, Daud berseru kepada Tuhan dan mengatakan, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu." Tuhan menjawab doa Daud. Dalam ayat yang ke-9 pembacaan kita dikatakan, "Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud adalah pribadi yang patut kita teladani. Bagaimana dia mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu mempedulikan dan menolongnya dalam setiap pergumulannya. Saat ini kita diperhadapkan juga dengan musuh-musuh yang ada di sekitar kita, yaitu kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan yang mengakibatkan orang percaya menjadi sengsara dan miskin. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk menghadapi semuanya itu? Yang pertama, berdoa dan berseru kepada Tuhan, memohon kelepasan, pertolongan, dan perlindungannya. Yang kedua, percaya Tuhan mampu melepaskan dari musuh-musuh kita. Yang ketiga, menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Seperti tertulis di dalam Roma 12 ayat 19 yang mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Yang keempat, mengucap syukur dan memuliakan Tuhan, karena pertolongan Tuhan nyata dengan melepaskan kita dari musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita meneladani Daud dalam menghadapi musuh-musuh yang ada di sekitarnya, di sekitar kita, yaitu kejahatan, penindasan, ketidakadilan, bahkan musuh-musuh yang tidak kita lihat yang ditimbulkan oleh iblis. Mari kita berseru kepada Tuhan dalam doa. Kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan mampu melepaskan kita. Dan kita menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dan kita bersyukur serta memuliakan Tuhan, karena keselamatan hanya dari Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau telah memberikan jaminan kepada kami bahwa di dalam menghadapi musuh-musuh yang ada di sekitar kami, baik kejahatan, penindasan, ketidakadilan yang ditimbulkan bermacam-macam persoalan dan permasalahan yang ada di sekitar kami, kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau melepaskan kami, sehingga kesengsaraan dan kemiskinan itu tidak terus-menerus menimpa kami sebagai orang percaya. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Nya yang berseru, memohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan mampu menolong. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Dan kami juga tahu dan percaya bahwa Tuhan yang akan membalas musuh-musuh yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, atas kasih-Mu, atas perlindungan-Mu yang telah memberi kami kekuatan untuk senantiasa berdiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan semua aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu dengan semua aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong dan melindungi kami serta melepaskan kami dari musuh-musuh kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih atas perhatiannya, atas kebersamaannya dalam renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan semua aktivitas yang kita jalani sepanjang hari ini. Dan salam bergemar.